Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminuddin Najibur Rahman, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Tema Yaumiyatuna bab 2 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, ana bi khair. Mada darsunal an? Al-Qur'anul Arabiyyah. Nah, ayyuhat thalibat, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, namun sebelum itu perkenankan Ustadz untuk mengecek dulu kebersihan kerapian kalian. Ya, coba sampah ataupun apapun barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab silahkan untuk dimasukkan. Sudah? Ya, alhamdulillah ya. Silakan salah satu dari kalian untuk maju ke depan memimpin doa bersama. Mbak Ayah, ya, selaku Raisul Fasl. Silakan Mbak Ayah dipimpin. Doaan Tujuan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Ayah. Baik. Ayo tholibat, adakah di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk? Alhamdulillah ya. Baik, coba Ustadz ingin lihat semangat kalian. SMP plus Rahmat? Sekali lagi, SMP plus Rahmat? Baiklah, sebelum kita masuk pada materi baru, Ustadz mau tanya dulu, materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Mada allati qad ta'allamna fi usbu'il madhi? Apa tentang apa? Ya, alladzi yata'allaq bi as-sa'atu. Ma mana as-sa'ah? Siapa bisa menyebutkan jam 1 sampai jam 10? Angkat tangan yang kemarin. Coba deh kita sebutkan bersama-sama ya. Pukul 1 as-sa'atul dua as-sa'atu as-saniyatu. Lagi 2 as-sa'atu 3 as-sa'atu 4 as-sa'atu 5 as-sa'atu
Nah, hari ini teman-teman Ustadz mau tanya, kalau bicara jam 4 atau jam 3 tadi pagi, apa yang kamu lakukan? Mbak Fani coba. Apa yang Mbak Fani lakukan? Bangun tidur jam berapa Mbak Fani? Jam 4. Setelah bangun tidur ngapain Mbak Fani? Masya Allah, sholat. Nggak gosok gigi dulu? Buat. Iya. Mbak Dila kalau Mbak Fani jam 4, Mbak Dila jam berapa? Jam 5. Kayaknya tertawanya ini penuh makna ya. Jam 5, lanjut dari bangun tidur terus ngapain? Tidur lagi. Ya, kamar mandi, terus ke kamar tidur lagi. Ya habis kamar mandi wudu. Kira-kira setelah pulang sekolah itu apa yang kalian lakukan teman-teman? Mandi. Tidur, mandi, ya Allah, main gadget. Nah, Bersih-bersih rumah. Masya Allah. Luar biasa ya, kegiatannya penuh dan padat ya Allah. Oke teman-teman, maka ketika kita bicara dari mulai bangun tidur, mandi, sholat subuh, berangkat ke sekolah, lalu kembali ke rumah, maka hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan itu. Maka materi kita hari ini apa teman-teman? Kira-kira tentang apa? Kegiatan kita sehari-hari. Maka dalam bahasa Arab kegiatan sehari-hari itu yaumiyatuna. Baik, coba diikuti apa yang Ustadz lafalkan bersama-sama ya. Yaumiyatuna. 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 Coba diulangi sebelah sini. Abata. Yaumiyatuna. Ahsantinna. Sebelah sini. Abata. Yaumiyatuna. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, coba diperhatikan ke papan tulis. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menghubungkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks kegiatan kita sehari-hari atau yaumiyatuna. Kedua, memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang kegiatan kita sehari-hari. Yang ketiga, kalian nanti mampu membuat urutan yang terhubung secara logis antara kegiatan kita sehari-hari dalam bentuk sebuah karya, yaitu adalah mind mapping. Sudah pernah membuat mind mapping belum kira-kira? Sudah ya? Atau kalaupun belum pernah membuat, barangkali sudah pernah tahu ya pembuatan mind mapping itu, baik itu di video, di YouTube maupun di media yang lain. Modal pembelajaran kita adalah project based learning. Ya, jadi pembelajaran yang berbasis pada sebuah proyek atau sebuah produk. Dari hasil pembelajaran ini harapannya adalah kalian mampu menghasilkan satu produk ya. Dan produk hari ini adalah berupa mapping. Berikutnya langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Kedua nanti kita akan mendesain perencanaan proyek. Ketiga menyusun jadwal pembuatan proyek. Keempat memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Berikutnya adalah menguji hasil, dan terakhir adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Baik, dari sini adakah yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Fahim tena? Fahim tena? Ustadz mau cek dulu konsentrasi. Ikuti Bapak Ustadz. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Stop. Coba kalau tepuk 4-nya dirubah menjadi 1, 2, dapat. Oke, coba ya, bisa ya. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, pas, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 5. 2 kali tepuk 5.
Baiklah anak-anak semuanya, setelah tadi kita mendengarkan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, setelah ini kita masuk pada fase yang pertama. Ustadz akan menayangkan satu buah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini dan beberapa gambar yang ada di PPT atau di PowerPoint. Oleh karenanya, perhatikan video berikut ini. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita tadi, tepuk tangan sebenarnya mungkin ya. Biasa. Nah, setelah tadi kita melihat video tayangan tentang tema keseharian kita, sekarang coba semuanya dilihat PowerPoint yang ada di depan ya. Sekarang coba semuanya lihat ke depan. Ustadz akan melafalkan satu atau beberapa kalimat yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nanti diperhatikan, didengarkan, dan coba dipahami apa kira-kira maknanya. Baik, kalimat yang pertama, ana astaiqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati sabahan. Ana astaiqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati sabahan. Astaiqidu, man min kunna ya'rif atau man min kunna ta'rif anil makna. Siapa di antara kalian yang faham astaiqidu? Ma makna astaiqidu? Ana astaiqidu minan naumi. Saya, baik, irfa'i yaudak. Oke, silakan Mbak Aira mencoba menjawab, memaknai ma makna ana astaiqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati sabahan. Saya tidur dari tempat tidur di jam bener kan? Di jam Ulangi coba. Saya bangun dari tidur di jam 4.30 ada 30-nya pagi. pukul 4 pagi. Kira-kira apa yang disampaikan Mbak Ira betul apa salah teman-teman? Betul, baik. Ana astaiqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati sabahan. Saya bangun tidur pukul 4 pagi. Ya, kariru jamaatan diikuti apa yang Ustadz lafalkan. Astaiqidu abata. Astaiqidu. Ma mana astaiqidu? Bangun atau bangun tidur. Nah, perhatikan kalimat yang kedua. Silakan lihat ke depan, lihat gambarnya, dan dengarkan kalimat yang Ustadz lafalkan. Wa usolli sholatas subahi jama'atan. Wa usolli sholatas subahi jama'atan. Siapa yang ingin menerjemahkan, melihat gambar dan melihat yang Ustadz lafalkan, insya Allah bisa. Coba Mbak Aya. Saya sholat subuh Dan saya menunaikan sholat subuh berjamaah. secara berjamaah. Bagaimana teman-teman? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Aya. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Aya. Baik. Ana wa usalli salatas subahi jama'atan.
Saya menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Next. Lihat ada gambar apa ini teman-teman? Ustadz bacakan kalimatnya, dipahami, dan barangkali ada yang tahu maknanya, disampaikan. Ana aghtasilu fil hammami. Ana aghtasilu fil hammami. Siapa di antara kalian yang mencoba untuk mengartikan? Iya, Mbak Aurel. Aku mandi di kamar mandi. Aku mandi di kamar mandi. Bagaimana teman-teman? Benar. Nah, ya tepuk tangan dengan Mbak Aurel, ya tepuk tangan untuk Mbak Aurel. Baik. Kariru jamaatan, diikuti apa yang Ustadz sampaikan. Aghtasilu abata. Aghtasilu. Ma mana aghtasilu? Mandi. Berikutnya hammamun. Hammamun. Aghtasilu fil hammami. Ya, ma makna hammamun? Kamar mandi. Fahimtunna? Fahimna. Baiklah, anak-anak semuanya, kita masuk pada fase berikutnya. Setelah tadi kita mendengarkan beberapa materi, baik dari kalimat bahasa Arab dan beserta artinya. Nah, sekarang Ustadz mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan di setiap kelompok nanti akan Ustadz berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, coba sekarang Ustadz bagi dulu. Ini sudah ada 3 kelompok, 3 grup. Apakah kita membagi 3 kelompok seperti pembagian saat ini? Ya. Baik, ada 1, 2, 3. Baik, di sini ada papan nama kelompok. Langsung saja Ustadz tentukan. Untuk kelompok paling kanan atau paling barat, Ustadz beri nama kelompoknya kelompok Al-Farabi. Ya, kelompok Al-Farabi. Berikutnya di kelompok tengah ini ada kelompok Ibnu Khaldun. Iya. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok Ibnu Sina. Ya, sama-sama. Baik. Setelah Ustadz bagi kalian menjadi 3 kelompok, anak-anak semuanya, Ustadz akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Ya, nanti akan Ustadz jelaskan bagaimana cara mengerjakan lembar kerja peserta didik tersebut. Ini 1 lembar untuk 1 kelompok ya, karena pengerjaannya 1 kelompok. Iya. Ustadz akan menjelaskan petunjuk mengerjakan LKPD tersebut. LKPD yang kalian terima di atas tertulis atau dicantumkan nama-nama kelompoknya. Nanti silahkan kalian menulis nama-nama kelompok kalian di item yang atas. Kemudian ini masuk pada instruksi LKPD tersebut. Instruksi yang pertama adalah kalian mendapati 3 kolom. Kolom yang pertama menunjukkan waktu, ada sobahun, naharun, lailatun. Kolom yang kedua ini menunjukkan pukul berapa, yang di kolom itu tertulis as-sa'atu ya. Yang ketiga yaumiyatuna. Kolom ketiga ini adalah kolom yang nanti kalian isi dengan kegiatan kalian sehari-hari, dimulai atau menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan di setiap kolom tersebut ya. Nah, nanti silahkan ditulis dan dengan menggunakan tulisan atau teks bahasa Arab. Fahimtunna? Fahimtunna? Dari informasi yang kalian dapatkan dari nomor 1, sumber informasi itu kalian jadikan sumber untuk membuat instruksi atau mengerjakan instruksi nomor 2, yaitu kalian membuat mind mapping tentang kegiatan kalian sehari-hari dari apa yang sudah kalian tulis di atasnya. Jelas? Jelas. Fahimtunna? Anak-anak semuanya, dari petunjuk mengerjakan LKPD itu, adakah yang mau ditanyakan?
Tidak. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk pada instruksi untuk yang kedua. Dari informasi kalian nanti akan membuat sebuah karya berupa mind mapping. Nah, mind mapping itu seperti apa? Berikut akan Ustadz tampilkan video contoh pembuatan mind mapping. Silakan lihat ke depan. Kalian bisa membuat dengan bentuk yang sederhana saja, namun bisa menarik ya, untuk bisa dilihat. Ini contoh yang pertama. Baiklah anak-anak, di fase ini kalian harus membuat sebuah rencana dalam rangka mendesain seperti apa nanti produk yang kalian hasilkan. Nah, dalam mendiskusikan ini nanti kalian bisa mendiskusikan dalam beberapa hal, termasuk diantara yang pertama adalah desain sederhana. Jadi karya mind mapping kalian nanti akan seperti apa? Bentuk tulis di sana, terus pembagian tugasnya atau bahan dan alat-alat yang dibutuhkan apa saja. Silahkan ditulis, silahkan didiskusikan. Dan teman-teman, perhatikan kaitannya dengan alat dan bahan. Ustadz Amin sudah menyediakan beberapa alat dan bahan di depan yang nanti bisa kalian gunakan untuk membuat produk berupa mind mapping tersebut ya. Silakan digunakan, difungsikan sesuai dengan kebutuhan yang sudah kalian tulis di desain pembuatan proyek tadi. Baik, sudah selesai kan ini? Coba sebentar saja. Ini konsepnya seperti apa ya? Pohon ya, pohonnya. Ini desain sederhananya. Pembagian tugasnya sudah? Sudah, Ustaz. Ya, sudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan silakan nanti dirumuskan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, bagus. Silakan dilanjutkan. Diselesaikan. Oh, fokus di pengerjaan. Oke, nanti Ustadz tunggu untuk desainnya, kemudian pembagian tugasnya untuk nomor 2 ya. Silakan dulu buat sumber nomor 2 itu di sini. Ayo, silakan. Ini merah kan berarti. Anak-anak semuanya, setelah tadi kalian berdiskusi bagaimana mendesain pembuatan rencana proyek kalian, baik dari pembagian tugasnya, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kemudian konsepnya seperti apa. Nah, sekarang Ustadz ingin setiap perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompok dalam rangka pembuatan rencana proyek tadi ya. Silahkan masing-masing kelompok menyiapkan untuk bisa menjelaskan, bisa ditunjukkan ke Ustadz Amin hasil diskusinya lalu disampaikan. Fahim tunna? Ustadz minta untuk dimulai menjelaskan kelompok Ibnu Khaldun terlebih dahulu. Kelompok Ibnu Khaldun ya, Mbak Hasya. Silakan bahas ya, untuk konsepnya seperti apa, dijelaskan desainnya. Oke. Kita seperti yang digambar oleh Mbak Najla, kita akan membuat seperti pohon. Oh. Lalu akar-akarnya ini ada daun di sini. Ini sebenarnya bagian apa kan yang sehari-hari itu? Bahasa Arabnya apa kan? Yaumiyatun aja kebalik. Oh iya. Enggak ya benar.
Oh gini. Ya. Oh. Oke. Yomi ya tuh tadi sudah Di sini, oke. kita. Di sini ada judulnya. Ini judulnya, Iya. kemudian ini kegiatannya ya. Iya. Baik. Tentang konsepnya tentang pohon ya. Pohon. Oke, untuk pembagian tugasnya sudah dibagi Sudah, tugas ada yang semuanya. meeting, ada yang menempel, ada yang menulis Arab, menggambar dan prestasi. Alat-alat yang dibutuhkan kira-kira kalau di depan sudah ada belum kira-kira? Sudah ya, tinggal Sudah nanti. lengkap, sudah. Oke, terima kasih Mbak. Silakan dijelaskan konsepnya apa ini? Oh, konsepnya bunga-bunga. Lalu seperti itu ya, kurang lebih ya bentuk gambar sederhananya. Oke. Pembagian tugasnya sudah semuanya. Adakah yang tidak mendapatkan tugas? Dapat tugas semuanya. Untuk bahan dan alat sudah ditentukan? Oke, sudah. Siap ya ini ya, luar biasa. Oke, terima kasih kelompok Al-Farabi. Kita menuju kepada kelompok Ibnu Sina. Baik, waalaikumsalam. Iya, silakan dijelaskan Mbak. Seperti apa konsep mind mappingnya nanti? Jadi hasil diskusi kita tadi konsepnya kayak mau bikin Teman-teman. spaghetti. Oke, sebentar ya. Teman-teman, mohon perhatiannya. Silakan dijelaskan ulang kembali. Jadi hasil diskusi kelompok saya tadi konsepnya itu kayak spaghetti. Spaghetti mie yang dari Italia itu ya kayaknya. Oke, ini spaghetti. Iya, konsep Terus, spaghetti. oke. Terus kan nanti ada kayak yang bulat-bulat itu yang mirip pepperoni tapi mirip bakso juga itu. Toppingnya itu kah? Iya. Oh, toppingnya itu. Dan Oke. nanti niatnya untuk tulisan-tulisannya masuk ke dalam di situ. Oke. Tulisannya di situ. Jadi yaumiyatun atau kegiatan-kegiatan masuk di topping-toppingnya itu ya. Judulnya nanti di mana judulnya kira-kira? judulnya nanti mungkin Di atas ya. Di piringnya. Oh, di piringnya atau di atasnya. Wah, luar biasa ini menarik ini. Nanti Ustadz ingin lihat ya hasilnya. Kalau tadi sudah membuat desain rencana pembuatan proyek, sekarang kita sepakati kira-kira dalam waktu berapa menit kalau untuk mind mapping ini kalian bisa mampu kerjakan? Berapa menit? 20 menit cukup? 30 menit cukup? Kita sepakati bagaimana 30 menit ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan pendapat 30 menit? Baik, kita sepakati bahwa dalam pembuatan mind mapping ini waktu pengerjaannya adalah selama 30 menit. Jelas? Siap untuk mengerjakan? Baiklah teman-teman, sebelum mengerjakan di depan sudah ada bahan-bahannya. Ustadz mohon perwakilannya maju satu persatu untuk mengambil bahan-bahannya. Dimulai dari sekarang juga. Secukupnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Proyek segera akan kita laksanakan dan proyek dimulai pengerjaannya mulai dari sekarang. Silakan.
kita selesaikan, kita akhiri mengerjakan tugasnya sekarang dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali di tempat duduknya dengan tertib. Kita akan masuk pada fase menguji hasil di mana masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil karya yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Oke, silakan dijelaskan terkait dengan yaumiyatunya. Pagi hari jam 4 bangun jam 4 pagi. Oke. Jam 4 kita sholat. Jam 5 pagi kita mandi di kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibnu Khaldun akan mempresentasikan mapping yaumiyah dari kelompok kami. Dimulai dari mana yaumiyatuna atau kegiatan sehari-hari kalian yang kalian buat? Dimulai dari bangun pagi, kami Iya. biasa bangun pagi pada jam 4 subuh. Setelah subuh kami astayqidu minan naumi atau memiliki arti bangun dari tidur. Iya, fisaati Arabiati. robiati. Ya, lanjut. Pada jam 5 pagi kita al-tasilu bil hammam. Apa agtasilu fil hammami? Mandi di kamar mandi. Mandi di kamar mandi. Ya, dan pada jam 6.30 kami adhabu ilal madrasah, Adhabu ilal madrasati. Ma mana adhabu ilal madrasati? berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibnu Sina ingin mempresentasikan tentang mind mapping kami tentang keseharian kita. Oke. Dimulai dari jam berapa? Jam 4 kami Astaiqidu minan naumi pukul 4 atau fisaati robiati. Dilanjutkan setelah itu pukul 4:30 kami sholat subuh berjamaah. usolli sholata subahi Jamaah. jamaah atau jamaatan. Lanjutnya Selanjutnya pukul 6 pagi kami berangkat ke sekolah. teman-teman, barangkali adakah yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok Ibnu Sina? Oke, Mbak Haza. Itu tema mind mappingnya apa ya? Unik sekali. Iya, tema mind mappingnya apa? Kebetulan kita lapar. Iya. Oh iya. Oh iya, temanya tentang spaghetti. Tahu spaghetti itu apa? Apa itu spaghetti? Mie. Iya, mie yang identik berasal dari negara Italia. Tepuk tangan semeriah mungkin untuk kelompok Ibnu Sina. Baik, demikian tadi semua karya sudah dipaparkan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Dan saatnya untuk sekarang Ustadz harus memberikan penilaian. Dan tadi rupanya ketika Ustadz melihat hasil karyanya luar biasa, bagus-bagus. Materi juga sudah tersampaikan, runtutan baik secara teori sudah tertata, struktur bagus, dan tentunya dalam pembuatan mind mapping juga banyak memperlihatkan kreativitas kalian yang luar biasa. Sekali lagi Ustadz bangga sama kalian, dan sekarang Ustadz bingung jelas tentu untuk memberikan penilaian. Nah, tetapi ini Ustadz sampaikan berdasar dari juklak penilaian kita yang pertama adalah tentang konsepnya, lalu yang kedua runtutan atau materi yang tersampaikan dalam mind mapping kalian, yang ketiga bagaimana kreativitas dari mind mapping yang kalian
buat. Dan oleh karenanya Ustadz memberikan penilaian yang pertama, terbaik pertama sesuai juklak tersebut jatuh pada kelompok Ibnu Sina. Tepuk tangan untuk kelompok Ibnu Sina. Ya. Pertama dari kelompok Ibnu Sina itu Ustadz lihat dari rentetan kegiatannya ya. Dari mulai bangun pagi dan tulisannya tentu karena maharoh kita adalah maharoh kitabah atau kemampuan kecakapan dalam menulis Arab. Yang kedua, terbaik kedua dilihat dari kreativitasnya ya. Ini tentu penilaian yang terbaik akan kami berikan kepada kelompok Ibnu Khaldun. Kelompok Ibnu Khaldun. Nah, ini dengan konsep pohonnya yang luar biasa dan tampilannya yang cantik dan menarik sehingga membuat orang itu bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok Ibnu Sina. Ini berikutnya tepuk tangan untuk kelompok Ibnu Khaldun ya, kreativitasnya luar biasa. Lalu berikutnya dari kegiatan yang terperinci lebih lengkap di satu harinya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Farabi. Bagaimana kegiatan kita hari ini pembelajarannya? Menyenangkan? Apakah pembelajaran kita berjalan seru? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum Ustadz akhiri ya, qabla an nahtam madarsana, Ustadz berpesan bahwa kalau tadi ada yang menyampaikan Ustadz sudah capek Ustadz, tetaplah semangat anak-anakku semuanya. Karena apa? Ketika kita sudah keluar dari rumah kita untuk belajar, insya Allah kita tercatat fisabilillah ya. Tercatat fisabilillah itu seperti hanya hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dalam status fisabilillah ya. Allah akan memberkahinya dan tentu kalau kita kerjakan itu sesuai dengan niat kita thalabul ilmi, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Demikian ya. SMP Plus Rahmat. Jaya, 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 Allahu Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.